Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Sebelum kita beraktivitas hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan melalui doa serta mendengarkan firman-Nya yang selalu menguatkan kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan buat kita hari ini tertulis di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 3. Begini firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu kita tahu jati diri seorang prajurit. Seorang prajurit itu harus memiliki dedikasi yang kuat, mental yang kuat. Seorang prajurit siap dalam segala kondisi. Sebab seorang prajurit tahu untuk apa dia berdiri, untuk apa dia berjalan, dan untuk apa dia ada di sana. Demikian di dalam ayat ini, Rasul Paulus juga tahu benar potensi dalam diri seseorang, khususnya dalam diri Timotius. Itulah sebabnya Paulus dengan sungguh-sungguh mempercayakan pemberitaan Injil kepada Timotius. Dan tak henti-hentinya Paulus mengorbankan semangat Timotius agar karunia rohani yang dari Tuhan itu dimaksimalkannya. Paulus memberikan gambaran kepada Timotius supaya berdiri sebagai prajurit, sebagai seorang yang siap menderita dalam kondisi apapun demi mempertahankan Injil, demi memberitakan Injil. Paulus mengingatkan betapa indahnya Injil itu sesuai rencana yang rahmani, bukan karena perbuatan kita. Tuhan telah menyelamatkan kita. Untuk itu kita selalu harus menghargai perbuatan-perbuatan dan karya Tuhan sebagai Sang Juru Selamat. Dan dia mengingatkan semuanya kepada semua umat, kepada semua jemaat, agar semuanya siap dalam kondisi apapun, dalam mempertahankan iman, sekalipun menderita. Diibaratkan seperti prajurit. Kita ini menjadi prajurit-prajurit Allah yang baik, yang siap membela iman kita, membela nama Allah, baik membela nama Kristus Yesus yang memberi keselamatan dalam diri kita. Jadi sebagai orang percaya, kita semua adalah prajurit-prajurit Kristus. Seorang prajurit harus memiliki semangat juang yang tinggi. Ikutlah menderita. Berarti seorang prajurit juga dituntut untuk melepaskan haknya, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya, dan mau melepaskan segala hak-hak keduniawiannya. Juga harus menunjukkan pengabdian penuh kepada komandannya. Siapakah pemimpin kita? Siapakah komandan kita? Jawabannya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang dimanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kata tidak di dalamnya, harus kita laksanakan. Karena dia adalah pimpinan kita. Dia adalah yang memberikan perintah kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Untuk itu, siaplah dengan segala keberadaan kita, sekalipun menderita, untuk selalu melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Kristus, apa yang diperintahkan oleh Kristus. Dengan demikian, sekalipun kita menderita, tetapi karya keselamatan yang Yesus berikan kepada kita
menjadi sungguh berharga. Jadilah prajurit Kristus yang selalu tangguh dalam kondisi apapun. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah prajurit-prajurit Kristus. Dan kami juga diingatkan kesiapan kami sekalipun harus menderita. Biarlah dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami selalu mengimani, kami selalu mempercayai apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan amanatkan. Kiranya kuatkan kami semua untuk selalu percaya kepadamu, untuk selalu setia di jalanmu, menjauhi laranganmu. Kuatkan umat-umat Tuhan yang sedang berduka cita. Engkau kiranya memberi kekuatan, memberikan penghiburan. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Yang senantiasa memohon kepada Tuhan untuk kerinduan-kerinduannya, Engkau tahu apa yang kami perlukan. Kiranya Engkau berkenan dan mengabulkan segala doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin.